Bismillah, cek tes 1 2 3. Suara saya masuk ya? Masuk Ustaz. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسلمين, para mahasiswa Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa kembali berjumpa ya dalam rangka thalabul ilmi, masih membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, yang mana di pertemuan terakhir kita berhenti sampai pembahasan sholat asar. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya Bapak-bapak dan para ikhwah sekalian? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik ya. Kemarin ujian fikihnya sahal insyaallah ya. Gampang ya. Susah Ustaz. Baik. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita terakhir itu kan baru masuk kitabus shalah. Dan pembahasan kita baru sampai sholat zuhur, ya, waktu sholat zuhur. Nah, kita lanjutkan ke waktu sholat asar, insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wal 'asru ay salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurub wa awwalu waqtiha az-ziyadah ala dhillil mithli walil 'asri khamsatu awqat. Salat asar itu dinamakan demikian li mu'asaratiha ay li qurbiha, karena waktunya berdekatan dengan waktu terbenamnya matahari. Dan awal waktu asar adalah ketika bayangan itu bertambah dari bayangan yang semisal. Maksudnya bayangan benda sudah sepanjang bendanya, ya, dan ada tambahan sedikit. Jadi waktu zuhur selesai ketika bayangan benda itu sama dengan benda, dan ketika bertambah sedikit dari bayangan benda tadi, maka sudah masuk waktu asar. Jika bendanya setinggi 1 meter, maka bayangan bendanya juga sudah 1 meter panjangnya. Dan ketika sudah 1 meter lebih sedikit, maka disitulah masuk waktu asar. Itulah waktu asar secara umum, ya, dari panjang benda sama dengan benda dan lebih sedikit, dan berakhir ketika terbenamnya matahari secara sempurna. Sedangkan perincian waktu asar disebutkan sama penulis di sini, pensyarah Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah, menjadi 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, wa huwa fi'luha awwalul waqt, ya, di awal waktu, dan berakhir dengan melakukan sebab-sebab menuju sholat seperti menutup aurat, mendengarkan azan, berwudu, berjalan ke masjid sehingga melakukan sholat. Jadi awal waktu fadilah, jika kita kira-kirakan berapa menit, ya kira-kira 20 sampai 25 menit saja.
Setelah waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yaitu waktu yang lebih afdal dibandingkan waktu setelahnya. Wa asyara lahul musannif biqaulihi wa akhiruhul ikhtiyar ila dhillil mithlain. Waktu ikhtiar dimulai bersamaan dengan masuknya waktu fadilah. Akan tetapi waktu ikhtiar berakhirnya setelah lebih belakangan daripada waktu fadilah. Yaitu waktu fadilah berakhir sampai ketika bayangan benda 2 kali lipat daripada bendanya. Ila dhillil mithlain. Wathalith waqtul jawaz wa asyara al-musannif biqaulihi wa fil jawaz ila ghurubis syams. Sedangkan waktu jawaz di sini waktu jawaz di sini waktu jawaz ma'al karahah. Ya, waktu jawaz ma'al karahah. Jadi beliau mendahulukan waktu jawaz ma'al karahah dibandingkan waktu jawaz bila karahah. Ya, kalau kita urutkan harusnya setelah waktu ikhtiar itu waktu jawaz bila karohah. Jadi waktu jawaz bila karohah yang nomor 4 itu warabi' waktu jawaz bila karohah dimulai sejak kapan? Dimulai waktunya sama dengan waktu fadilah, iya. Jadi bukan min masiri dhilli mithlain. Ya, ini tidak mu'tamad. Ya, yang mu'tamad waktu jawaz bila karohah itu mulainya sama dengan waktu fadilah. Idza sara dhillu syai' mithlahu. Ya, itu waktu fadilah dimulai berbareng waktu jawaz bila karohah dimulai berbarengan dengan waktu fadilah dan berakhir ketika langit sudah isfirar. Ya, idza isfarat asy-syams. Lah, setelah waktu tersebut, barulah waktu jawaz ma'al karohah. Nah, waktu jawaz ma'al karohah itu mulainya kapan? Mulainya setelah waktu jawaz bila karohah selesai. Yaitu min isfiraris syams ketika langit sudah menguning, ila ghurubis syams. Ya, sampai terbenam matahari. Bukan sampai terbenam matahari, sampai waktu sholat hanya tersisa sekira-kira waktu itu bisa dikerjakan sholatnya. Ya, idza baqiya waktu yasa'u shalah faqat. Jadi waktu yang tersisa hanya cukup mengerjakan sholat itu saja. Artinya kira-kira waktu sholat, misalnya kalau waktu asar tersisa tinggal 5 menit. Ya, artinya itu sudah sangat mepet, yang mana jika dikerjakan sholat hanya cukup di waktu itu. Ngepas banget menjelang akhir. Jadi waktu jawaz bila ma'al karohah mulainya setelah selesai waktu jawaz bila karohah. Dimulai dari isfiraris syams, ya, langit menguning, sampai tersisa waktu hanya cukup mengerjakan sholat. Sedangkan waktu tahrim yang kelima, wahuwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yasa'uha. Waktu tahrim, waktu sholat itu tinggal 2 menit. Misalnya. Yang mana sholat asar tidak cukup dikerjakan hanya dengan 2 menit. Maka dia akan mengerjakan sholat setengah di waktu dan setengah lagi sudah di luar waktu. Jadi 5 sholat ini kalau kita urutkan, waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karohah mulainya sama. Startnya sama, tapi berakhirnya berbeda-beda. Yang berakhir duluan waktu fadilah, kemudian yang berakhir nomor 2 adalah waktu ikhtiar, yang nomor 3 adalah waktu jawaz bila karohah. Nah, waktu jawaz ma'al karohah mulai setelah waktu jawaz bila karohah, dan yang terakhir waktu tahrim. Jadi ada 5 rincian waktu di sini yang dijelaskan oleh musannif. Aslinya kalau kita lihat kitab lain itu ada 7. Ada nanti waktu uzur dan waktu darurah. Nah, tapi karena beliau tidak menyebutkan, ya kita lanjutkan saja, kita skip saja. Wal maghrib ay salatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Salat maghrib yaitu dinamakan demikian karena dikerjakan ketika terbenamnya matahari,
waktunya 1, wa huwa ghurubis syams ay bi jami'i qursiha. Terbenamnya matahari seluruhnya. Seluruh bulatannya itu telah terbenam, maka dia sudah disebut masuk waktu maghrib. Wala yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu wa bimiqdari ma yu'adhdhinu asy-syakhsu wa yatawadda'u aw yatayammamu wa yasturul 'aurah wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'at. Ya. Ini waktu maghrib versi qaul jadid. Waktu maghrib versi qaul jadid. Yang mana dimulai ketika terbenam matahari secara sempurna sampai kapan? Ya sampai menghabiskan waktu untuk hal-hal berikut. Azan, kemudian bersuci, berwudu, menutup aurat, ya, kemudian mengerjakan sholat sebanyak 5 rakaat, yaitu 3 maghrib dan 2 ba'diyah maghrib. Ya, kira-kira dari awal, misalnya maghrib, kalau di sini tempat saya ini maghribnya jam 17.30. Ya, jam 17.30. Nah, berapa lama kira-kira kita membutuhkan waktu untuk mengerjakan hal-hal tersebut? Adzan, kemudian iqamah, baru wudu, menutup aurat, ke masjid, dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Berapa lama kira-kira butuh waktu kita itu? Hah? 15 menit. 15 menit. Sama jawabannya. 15? Saya bilang 15. Insya Allah cepet banget 15. Untuk Ya, sholat, standar orang sholat, ya, standar sholat Indonesia. Ya, Berapa lebih lama menit? lebih baik. Tapi maksudnya yang paling minimal, aku pikir ya lebih lama lebih baik, insya Allah buat semuanya. Ini nggak termasuk Oh, iya, zikir kan? Ustaz. Nggak termasuk zikir kan? Apa, Pak? Nggak termasuk Berarti zikir pada relatif sholat Ustaz ya kan? waktunya Ustaz ya. Iya, ini kira-kira berapa ini kalau kita kerjakan waktu ini? Ya Mulai kalau nggak dari termasuk zikir, kalau nggak termasuk zikir pada sholat ya sekitar 15 menit. Iya, Tapi kan kalau disarankan membaca sholat ya kalau jadi imam ya. ya kan misalnya azan 5 menit, ya 5 Oh, menit. iya, Terus iya, iya. kita tunggu azan menuju qomat kira-kira biasanya berapa? 10 menit ya? Oh 10 iya. menit. Nah, 10 menit kan. Lebih lama ya. Terus kita Betul. wudu, ganti baju, nutup aurat, terus Oh ke iya. masjid. Oh. Nah, ke masjid. Nanti di masjid kita sholat sunnah dulu, sholat tahiyatul masjid, ya toh. Nanti habis itu qomat. Nah, qomat kita kerjakan sholat maghrib. Setelah itu kita sholat sunnah ba'diyah maghrib. Itu kalau di waktu kira-kira ya tadi 25 menit. Ya, 25 menit kira-kira. Ya, jadi setelah selesai kita kerjakan ba'diyah maghrib, maka waktu sholat maghrib selesai menurut qaul jadid. Selesai. Jadi terus habis itu gimana Ustaz? Terburu-buru ya. Habis itu gimana Ustaz? Habis itu apakah sudah masuk waktu Isya? Kata Imam Syafi'i belum. Artinya ada jeda. Sebagaimana kita kalau subuh ke zuhur kan ada jeda ya. Ada jeda. Jadi ada jeda. Belum masuk waktu Isya. Isya masuk nanti ketika sudah hilangnya mega merah nanti kan begitu. Nah, jadi maka kita kalau kata Syekh Mustafa Abdul Nabi itu pernah mengatakan di Mesir itu ada sebagian masyarakat yang masih memegang qaul jadid. Jadi ketika azan maghrib mereka bergegas menuju masjid untuk sholat maghrib. Kenapa? Karena mereka mura'atan bihadzal qaul, memperhatikan qaul ini. Karena bagi mereka sholat maghrib itu waktunya sangat-sangat singkat hanya dengan mengerjakan hal-hal tersebut tadi. Ya, meskipun demikian ini tidak pendapat mu'tamad. Ya, tapi bagus itu ya, memperhatikan qaul jadid sehingga betul-betul bergegas ke masjid untuk sholat maghrib. Wa qawluhu bimiqdari ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matni fa idza inqadha al miqdarul madhkur kharaja waqtuha. Kalau telah selesai pekerjaan tadi yang kita kerjakan kira-kira berapa menit, maka waktu maghrib keluar, selesai.
Wa hadha huwa al-qaulul jadid wal qadim wa rajjahahu an-Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmar. Sedangkan pendapat qadim, qaul qadim, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi, dan inilah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat resmi mazhab Syafi'i, waktu maghrib itu dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, jadi ini cukup panjang, ya lumayan, kira-kira 40 menit, ya 40 menit, kira-kira atau 45 menit waktu maghrib kalau kita menggunakan qaul qadim, qaul qadim. Naam. Ustaz, berarti tidak semua kaul jadid itu dimuktamadkan oleh sahabat Imam Syafi'i ya? Ya, saya punya buku namanya Zubdatul Fiqh Syafi'i, karangan Syekh Majid Al-Hamawi. Itu saya baca di awal-awal kitab, beliau menuliskan lebih kurang ada 15 qaul qadim yang justru dirojihkan menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab. Ini satu contoh ini, Ya. Contoh kedua kemarin yang kita sebutkan dalam bab puasa. Kalau orang sudah meninggal dunia dan punya hutang puasa, menurut qaul jadid nggak boleh dia digantikan puasanya oleh walinya. Harus dibayar fidyah saja. Nggak boleh dipuasakan, karena puasa itu ibadah badaniyah mahdhah la yaqbalun niyabah, tidak menerima perwakilan. Tetapi justru dalam qaul qadim, bagi orang yang sudah wafat punya hutang puasa, boleh shoma anhu waliyuhu, kan begitu dalilnya. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, maka boleh walinya menggantikan si mayit tadi berpuasa, bayar utang puasa. Boleh dia berpuasa, boleh dia bayar fidyah, ada pilihan, ada khiyar di situ. Nah, yang lebih kuat yang mana? Justru qaul qadim. Kenapa? Liquwati dalilihi. Karena lebih kuat dalilnya. Sehingga meskipun secara nas Imam Syafi'i pernah melarang orang yang mengambil qaul qadim setelah beliau mengeluarkan qaul jadid, tetapi faktanya ashabus Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, tidak meninggalkan qaul qadim begitu saja. Bahkan di beberapa masalah itu lebih menguatkan qaul qadim sebagai mu'tamad mazhab Syafi'i. Sehingga kita paham mazhab Syafi'i tidak qaul Syafi'i saja, tapi sebentuk kesatuan yang dilakukan oleh para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Begitu. Naam. Itu kitab apa namanya tadi? Nama kitabnya yang bahas tentang itu. Jadi Zubdatul Fiqh Syafi'i. Bang Ali ada PDF-nya ya? PDF-nya saya kurang tahu. Allahu alam. Ya, saya pesan ini di teman Mesir. Kitabnya ini Zubdatul Fiqh Syafi'i, karya Syekh Majid Al-Hamawi, terbitan dari Ibnu Hazm. Ya, disebutkan di situ ada 15. Aslinya yang saya pernah dengar dari Syekh Labib itu 60 bahkan. 60 qaul qadim yang justru jadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Atau bisa antum cari PDF, nama kitabnya Al-Qadim wal Jadid fi Mazhab Syafi'i. Itu ada itu PDF-nya ada. Al-Qadim wal Jadid fil Mazhab Syafi'i. Ya. Jadi menentukan menjadi pegangan di sini ini yang ulama-ulama Syafi'i yang datang sesudah wafatnya beliau ya. Iya. Jadi yang mengkaji, yang mengatakan kita pegang qaul jadi di sini kita pegang qaul qadim begitu ya Ustaz. Iya, karena apa namanya? Karena ya namanya mazhab Syafi'i bukan hanya qaul imamnya saja, enggak. Tapi berdasarkan bagaimana dalil dan bagaimana kaidah dari Imam Syafi'i itu sendiri. Ya. Dari sini kita paham ya, bermazhab itu tidak hanya tidak mengikuti satu orang ya. Bahkan Imam Nawawi itu meskipun mengatakan yang mu'tamad ini, tapi Imam Nawawi justru punya ikhtiar sendiri, kadang-kadang punya ikhtiar sendiri, pilihan sendiri yang menurut beliau lebih kuat secara ikhtiarnya. Ya, begitulah kalau kita belajar mazhab itu, kita akan tahu justru dalam mazhab itu sendiri juga banyak
khilafnya antar ashab atau ulama madhab. Baik, Ustaz. kita lanjutkan. Apa tadi? Wal isya. Kita masuk sholat isya. Bikasril aini mamdudun ismu li awwalid dhalam wa summiyatis shalah bidzalika li fi'liha fihi. Ya, dia adalah sholat yang dikerjakan di awal malam, ya, ketika sudah langit betul-betul sudah gelap, ya. Dinamakan sholat isya karena dikerjakan di awal malam, li fi'liha fihi. Awal waktunya ketika sudah sudah hilang mega merah. Nah, beliau setelah itu menyebutkan masalah istidradan. Wa ammal balad alladhi la yaghibu fihi syafaq fa waqtul isya fi haqqi ahlihi an yamdiya ba'dal ghurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil bilad ilaihim. Ini maksudnya kalau ada sebuah negara yang malamnya itu pendek, yang tidak ada masa hilangnya mega merah, ya, tidak ada masa hilangnya mega merah, maka bagaimana cara dia mengetahui waktu isya masuk? Maka negara tersebut melihat negara tetangga yang mega merahnya hilang, dan kira-kira waktunya mega merah itu hilang berapa lama. Jadi mengira-ngira mengikuti negara tetangganya. Ya, itu juga ada disebutkan dalam syarah Majmu', ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi mengira-ngira sebagaimana puasa, ya, pas kita bahas puasa itu, kalau negara tadi siang terus, selama sebulan siang terus, nggak ada malam. Gimana caranya dia mengetahui waktu sholat, ya, dan mengetahui waktu berbuka? Ya, dia mengira-ngira dengan negara yang berdekatan dengannya, yang malam itu berganti siang dan malam. Taib. Walaha waqtan. Waktu isya disebutkan di sini cuma 2. Aslinya 3, ya, kalau kita hitung 3. Pertama, ya, waktu fadilah sama. Waktu fadilah ya dari awal masuknya waktu isya ketika hilangnya mega merah sampai mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Lalu waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Wa asyarallahu musannif biqaulihi wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyar ila sulusil lail. Waktu ikhtiar, waktu masuknya sama dengan waktu fadilah, berakhirnya ketika sudah berlalu sepertiga malam. Ketika sudah sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu bagaimana kita ketahui? Ya, dengan cara menghitung waktu mulai dari masuknya maghrib sampai sampai terbitnya fajar. Kalau dihitung jam 6 itu kita maghrib, misalnya jam 6 waktu maghrib, dan jam 4 pagi itu waktu subuh tiba, maka berapa waktu yang dihabiskan setelah panjang malam? Ya, 10 jam. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi malam itu melewati 10 jam. 10 jam ini sepertiganya jam berapa sepertiganya? Sepertiga malam. Ya, berarti 3 jam 20 menit lah kira-kira sepertiga malam. Ya, dimulai dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 lebih 20 menit. Jadi kira-kira sepertiga malam itu berakhir ketika jam 9 lebih 20 atau lebih 30 menit. Nah, di situ waktu ikhtiar berakhir. Ya, waktu ikhtiar berakhir. Waktu jawaz itu dimulai sama, wa fi jawazi ila tulu'il fajri ats-tsani ay as-shadiq. Sampai kapan waktu jawaz? Ya, sampai terbenamnya fajar. Ya, sampai terbenamnya fajar shadiq, artinya sudah mulai waktu subuh sudah mulai masuk. وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم. وذكر الشيخ أبو حامد الغزالي أن للعشاء وقت كراهة وهو ما بين الفجرين. Ya. Jadi waktu isya di sini disebutkan sama penulis cuma 3, yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz. Waktu jawaz dimulai sama dengan waktu ikhtiar sampai sampai terbitnya fajar.
dan fajar kadzib, fajar shadiq. Ya, berbeda dengan fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu kan yang mana terangnya itu membentang, mu'tarid, yang membentang, tidak memanjang ke atas. Kalau fajar kadzib itu memanjang ke atas, yang mana nanti habis itu gelap lagi. Kalau fajar shadiq setelah itu mulai terang. Sedangkan fajar kadzib dia memanjang ke atas, itu seperti ekor rubah ya katanya begitu, panjang ke atas dan nanti dia hilang lagi. Langit akan gelap lagi. Dan kalau fajar kadzib la yata'allaq bihi hukmun, dia tidak berkaitan dengan hukum, yaitu hukum wajibnya sholat subuh dan mulainya berpuasa. Karena dia masih fajar kadzib. Artinya masih boleh kalau orang mau sahur, masih ada waktu sahur saat itu kalau fajar kadzib. Ya, tidak berkaitan dengan waktu mulainya berpuasa. Kemudian ditambahkan sama Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu waktu Isya ada namanya waktu karohah. Berarti kalau tadi waktu jawas bila karohah, yang ini waktu jawas ma'al karohah. Ayo waktu karohah. Kapan dimulai? Waktu karohah ketika antara dua fajar. Antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Itu waktu karohah menurut Imam Al-Ghazali. Was-subhu ay salatuhu wa huwa lughatan awwalun nahar wa summiyat as-salatu bidzalika li fi'liha fi awwalihi wa laha kal 'asri khamsatu awqat. Waktu subuh ya dikerjakan, dinamakan subuh karena dia dikerjakan di awal pagi dan waktunya sama kayak waktu asar, ya mirip dengan waktu asar. Ada waktu fadilah ya di awal waktu, kemudian ada waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar dari awal waktu sama waktunya sampai isfar, ya sampai langit itu mulai menguning, isfar. Mulai ada cahaya, isfaratis syams, ya isfar bermakna al-idhaah. Mulainya sama dengan waktu fadilah, berakhir ketika isfar. Ya kira-kira kalau kita selesai sholat subuh di awal waktu itu 15 sampai 20 menit setelah kita mengerjakan sholat subuh. Nah, itu nanti mulai isfar. Sudah mulai kelihatan cahaya di luar. Kemudian waktu jawas yang ketiga, ini waktu jawas ma'al karohah, ya ma'al karohah, yaitu ketika dimulainya kapan? Ketika matahari sudah mulai keluar merah-merahnya, langit mulai memerah, sampai kapan? Sampai tulu'is syams. Sampai tulu'is syams. Sedangkan waktu keempat, harusnya lebih didahulukan waktu yang keempat ini, yaitu waktu jawas bila karohah. Waktu jawas bila karohah, waktunya sama. Waktunya sama dengan waktu fadilah mulainya, dan berakhir ketika langit sudah mulai kemerah-merahan. Ya, yaitu ihmarratis syams, ketika langit sudah keluar merah-merahnya, cahaya matahari sudah mulai kelihatan merah-merahnya. Itu waktu jawas bila karohah. Nah, setelah selesai waktu jawas bila karohah, barulah dimulai waktu jawas ma'al karohah. Sampai kapan? Ya sama kayak asar tadi, sampai hanya tersisa waktu cukup untuk mengerjakan sholat saja. Kira-kira tersisa 5 menit. Dan yang terakhir, waktu tahrim, yaitu ketika waktu sholat sudah tidak mencukupi lagi untuk mengerjakan seluruh rakaat di dalam sholat. Yaitu kita tertinggal 2 atau 1 menit lagi, waktu sholat akan berakhir, baru dia sholat. Maka itu namanya waktu waktu tahrim. Baik, sebelumnya saya mau tanya, kalau ada orang sholat subuh di waktu tahrim, rakaat pertama dia mengerjakan di waktunya, rakaat kedua sudah keluar waktu, maka sholatnya disebut sholat adaan atau qadaan? Adaan. Kenapa adaan? Di waktunya. Kenapa Saya adaan? pernah soalnya itu, Ustaz. Hah? Saya pernah soalnya itu. Sholat fa'idah namanya, Tad. Sholat apa? Fa'idah. Sholat fa'idah. Iya. Adaan apa qadaan? Adaan. Sholatnya namanya adaan. Kenapa adaan? Karena dia sudah mendapati 1 rakaat full. Ya, itu bisa dicek pembahasannya di kitab Taqriratus Sadidah. Dijelaskan di situ. Jadi kalau dia sempat mendapatkan 1 rakaat full masih di waktu sholat, belum keluar,
Meskipun nanti rakaat berikutnya sudah keluar waktunya, ya maka dia tetap disebut sholat ada. Berlaku untuk semua sholat ya Ustaz. Apa? Berlaku untuk sholat yang lain juga, misalkan asar, Iya. zuhur, ya. Kita Jadi sholat kita asar di satu rakaat, tiba-tiba bunyi azan asar misalkan, lagi sholat zuhur. Kita dapat sholat zuhur itu asal tamat satu rakaat penuh. Ya. Ya. Jadi yang penting kita sudah dapat satu rakaat full nih. Satu rakaat full, ketika selesai rakaat pertama bangkit ke rakaat kedua, sudah masuk waktu asar. Maka kita mengerjakan sholat di waktu tahrim, berdosa tentunya, tapi sholat yang kita kerjakan tadi tetap disebut sholatul ada. Ya, sholat al-ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai kita membahas waktu-waktu sholat, kita lanjutkan ini ya, syarat-syarat sholat. Sebagaimana kalau dalam fikih Syafi'i, pembahasan sholat itu ada membahas syarat, kemudian nanti membahas rukun, nanti ada membahas sunnah hay'ah, sunnah aba'at, sunnah hay'ah, kemudian nanti ada makruhat, hal-hal yang makruh, dan juga pembatal. Kira-kira ada 6. Dan syarat ini terbagi menjadi 2, syarat sah dan syarat wajib. Qala al-musannif rahimahullah wa syaraitu wujubis shalah thalathatu asya'. Disebutkan di sini cuma 3 syarat wajib salat, yang mana ketika tidak terpenuhi syarat ini maka salat dia tidak diwajibkan untuk salat. Pertama, Islam. Ya. Fala tajibus shalah 'alal kafir al-asli wala yajibu 'alaihi qada'uha idza aslam. Ammal murtad fatajibu 'alaihi shalah wa qada'uha in 'ada ilal Islam. Kalau kafir asli, yaitu orang kafir yang belum pernah masuk Islam, maka la tajibus shalah, tidak diwajibkan baginya salat. Alias bukan wujub mutalabah, tapi wujub iqab ada. Maksudnya apa? Ya karena kan dalam usul fikih itu al-kufar mukhatabun bi furu' syariah. Orang kafir tetap terkena khitab dengan perbuatan furu' syariat. Berdasarkan dalil ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya. Jadi orang kafir asli kalau disuruh sholat dia nggak wajib sholat. Kenapa? Karena masih kafir, tidak sah sholatnya. Ya, tetapi dia kalau nanti meninggal dalam keadaan kafir wal iyadu billah, di akhirat dia mendapatkan 2 siksa. Dia mendapatkan siksa karena 2 dosa. Pertama, dosa dia kafir, tidak beriman, dan yang kedua dosa karena dia tidak melaksanakan furu' syariat. Dan ketika nanti masuk Islam, maka tidak diminta qadha salat yang telah dia tinggalkan. Kenapa? Ya sebagai bentuk supaya dia tidak kabur dari Islamnya. Kalau dia baru masuk Islam umur 30 tahun, dan dia balik usia 15 tahun misalnya, maka kalau kita minta, ya silakan kamu mengqadha salat 15 tahun sebelumnya, ya maka nanti dia nggak jadi masuk Islam. Ya. Itu kafir asli. Ya. Maka kalau dia sudah masuk Islam, tidak diwajibkan qadha salat yang pernah dia tinggalkan ketika baru awal balik. Lah beda kasusnya kalau orang murtad. Orang murtad ini lebih berat. Kenapa? Dia tetap wajib sholat. Artinya ketika dia murtad, ya awalnya dia Islam, kemudian dia murtad, wal'iyadu billah, maka nanti kalau dia balik ke Islam, misalnya dia murtadnya setahun, kemudian balik dia ke Islam lagi, maka dia wajib mengqadha 1 tahun sholat yang dia tinggalkan saat murtad. Wajib. Ya. Meskipun waktu dia murtad sempat gila sebulan misalnya. Ya, waktu murtad dia gila sebulan. Orang gila kan tidak mukallaf. Nah, tapi karena dia murtad dan gilanya terjadi saat dia murtad, maka tetap dihitung. Wajib dia mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan saat murtad. Ustaz, ini termasuk murtad yang vonis hakim ya, seperti yang di Mesir itu kan ada pernah divonis murtad. Ya di Mesir, ya, kalau itu bagus malah di Mesir ya. Pokoknya sudah divonis murtad karena benar-benar keluar dari ajaran Islam ya. Kalau tidak salah, wallahu alam ya, kayak
Nasr Hamid Abu Zaid. Pernah dengar nama itu? Belum Ustaz. Itu contohnya yang divonis murtad Pernah, oleh Ustaz. hakim. Ya, Nasr Hamid Abu Zaid itu divonis murtad oleh Mahkamah Mesir. Ya, kalau sudah divonis murtad, ya berarti dia dihitung murtad karena banyak perkataan atau pemikirannya yang betul-betul melanggar qat'i dalam Islam, melanggar hal-hal yang sifatnya sudah maklum bidururah fil Islam. Boleh nanyain contoh Ustadz, seperti orang yang Ustadz sebut, itu bagaimana kasusnya supaya saya bisa lebih paham? Kalau boleh ya, kalau waktunya memungkinkan, maaf. Ya, itu liberal, Pak. Orang liberal. Yang Yang fatwanya aneh-aneh lah. tafsir Mengatakan hermeneutik itu Ustaz ya? iya, Quran itu adalah intaj thaqafi, produk budaya karangan Muhammad. Ya, macam-macam. Sama kayak Syahrul lah, sama kayak Syahrul. Ya, kemudian Tapi kalau di Al Indonesia Hussein. tidak ada semacam itu, pemikir orang yang secara resmi dinyatakan keluar gitu oleh Saudi atau apa itu. Nggak ada. Indonesia nggak ada. Tidak ada urusannya hakim Indonesia itu memvonis orang murtad, nggak ada di Indonesia. Cuman kalau orang Indonesia yang berpikir seperti Nasr Hamid Abu Zaid banyak. Ya, banyak. Gitu kan, itu pemikirannya jenis pemikirannya menyebar gitu. Iya. Semoga Allah selamatkan kita dari pemikiran demikian ya. Amin. Nah, Amin. Taib, yang mana tadi? Ya, itu orang murtad itu berat ya. Kenapa? Taghlidhan alaih, sebagai pemberat karena dia murtad. Kan murtad itu extraordinary crime kalau dalam Islam itu bukan perkara sepele ya. Tidak ada murtad itu dibolehkan dalam Islam. Kalau sebelum masuk Islam ya kita nggak boleh memaksa, la ikraha fid din. Ya, faman kana falyu'min wa man kana falyakfur. Kalau sudah masuk Islam, kemudian murtad, nah itu nanti man baddala dinahu faqtuluh. Itu kalau kita bahas dalam bab jinayat itu orang murtad terkena hukuman mati. Ya, jadi kalau dia murtad kemudian masuk Islam lagi, maka wajib mengqadha semua salat yang dia tinggalkan saat kondisi dia lagi murtad. Kedua, bulugh berakal, baligh. Baligh berakal itu satu paket ya, haddut taklif. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi was-sabiyyah lakin yu'maran biha ba'da kamali 7 sinin in hasala tamyiz biha wa illa fa ba'da tamyiz wa yutraban 'ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin. Lihat di sini baligh berarti dikeluarkan dari situ yang belum baligh ya, sabi wa sabiyah yang belum baligh. Akan tetapi diperintahkan mereka untuk sholat setelah mereka genap 7 tahun. Jadi bukan pas masuk 7 tahun, bukan, tapi setelah selesai 7 tahun. Genap usia 7 tahun dan sudah tamyiz. Jadi ada 2 syarat ini bagi orang tua atau wali menyuruh anaknya sholat. Pertama, sudah mumayyiz dan sudah genap 7 tahun. Kalau umur selesai 7 tahun, genap 7 tahun dan dia belum mumayyiz, maka tidak diwajibkan kita memerintahkan dia buat sholat. Ya, jadi ada 2 syarat. 7 tahun, genap 7 tahun dan sudah mumayyiz. Wa illa fa ba'da tamyiz. Kalau belum ya tunggu dia mumayyiz dulu. Kalau sudah mumayyiz baru kita suruh dia sholat. Dan kalau sudah umur genap 10 tahun, ba'da kamali 10 sinin, baru kita boleh memukulnya. Memukulnya tentu darbut ta'dib walaysa darbut ta'dzib. Ad-darbu lit-ta'dib walaysa ad-darbu lit-ta'dzib. Memukulnya untuk adab, untuk mengajari dia sebagai adab supaya dia bisa sholat, bukan memukul kekerasan. Kita pukul memar badannya, enggak begitu, ya. Tapi pukulnya darban ghairu mubarrih. Pukulan untuk pendidikan supaya anak kita mau sholat. 3, al-aqlu fala tajibu ala majnun wa qawluhu wa huwa haddut taklif saqitun fi ba'dil nusakh, ya, berakal. Orang yang hilang akal, orang gila ya tidak wajib sholat. Ya tidak wajib sholat. Kalau orang mabuk wajib sholat nggak, Pak? Orang mabuk. Wajib, Dad. Kenapa mabuk wajib? Kan akalnya hilang. Dan terfokus langsung sekarang ya. Orang yang mabuk kan teler, akalnya tertutup, hilang. Dia wajib sholat nggak? Terkena taklif apa enggak? Enggak.
Dirinci. Saya wajib. Enggak wajib. Takutnya karena dia yang sengaja memabukkan diri kan. Jadi bukan. Ya, jadi betul Mas Justin, dirinci. Ada mabuknya li ta'addi, ada yang mabuknya ghairu ta'addi. Kalau dia sengaja memang beli khamr terus minum terus mabuk, tidur dia selama setengah hari melewatkan 3 sholat, maka wajib dia qadha 3 sholat itu. Ya, tapi kalau orang yang nggak tahu, kalau dia misalnya dipaksa minum sama temannya, diikat tangannya kemudian dicocoki miras, maka dia mabuk bi ghairi ta'addi, bukan karena sengaja. Maka kalau dia seperti itu, dia tidak terkena kewajiban sholat. Artinya kalau dia nanti mabuk dan melewati 3 waktu sholat, maka tidak ada kewajiban qadha baginya setelah dia sadar lagi. Nah, jadi dirinci antara mabuk karena ta'addi atau mabuk ghairi at-ta'addi. Baik, satu lagi apa? Kurang satu sebenarnya ini. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja, an-naqa' minal haidhi wan nifas. Syarat wajib sholat suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Ya. Maka wanita ketika haid atau nifas, gugur kewajiban sholat baginya. Tidak wajib dia sholat. Bahkan kalau dia sholat berdosa. Karena sedang dalam keadaan haid. Wassalawatul masnunat khamsun. Al-idan, salatu idil fitri wa idil adha, wal kusufan, salatu kusufi syamsi wa kusufil qamar, wal istisqa. Nah, beliau melanjutkan pembahasan ke sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau kita bagi dari versi yang satu, ada beberapa versi. Versi pertama yaitu dilihat dari dia dikerjakan berjamaah atau tidak. Pertama, sholat sunnah itu terbagi menjadi 2. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah dan sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Nanti sholat sunnah ada pembagian versi lain, yaitu sholat sunnah yang zatu waqtin, sholat sunnah muqayyad, dan sholat sunnah mutlak. Muqayyad itu ada sholat sunnah yang disertai waktu, dan ada sholat sunnah yang disertai sebab. Zatu waqtin wa zatu sabab. Nah, di sini awalnya beliau menyebutkan 5 sholat ya. 2 sholat Id, kemudian 2 sholat gerhana, dan 1 lagi sholat istisqa. Ini 5 sholat ini adalah sholat sunnah yang disyariatkan atau disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Dan dia tushbihul faraid, seperti sholat fardu. Dan inilah sholat sunnah yang paling utama, karena sudah mirip dengan fardu. Dari sisi disunnahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Kemudian wasunanut tabi'ah lil faraid wa yu'abbaru anha aidan bisunnatir ratibah. Nah, ini baru sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Di antaranya apa? Sholat rawatib. Ada berapa rawatib? Disebutkan oleh musannif di sini 17 rakaat. Sholat sunnah yang rawatib ini sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Nah, di sini disebutkan beliau dicampur menjadi 1, yaitu 17 rakaat. Apa saja itu 17 rakaat? Ya, pertama 2 rakaat fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, yaitu 2 rakaat ba'diyah isya dan 1 witir. Wal wahidatu hiya aqallul witr. Di sini perlu kita garis bawahi, sholat witir itu bukan sholat rawatib. Apa itu rawatib? Sholat yang mengikuti fardu, tabi'atun lil faraid. Witir itu sholatun mustaqillah. Dia itu sholat sendirian, yang berpisah dari fardu, tidak mengikuti fardu, bukan rawatib. Ya. Nah, dari 17 itu, yang muakkadah yang mana? Yang muakkadah dalam mazhab Syafi'i cuman 10. 2 rakaat fajar sebelum subuh, 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur,
2 rakaat ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'dal isya. Itu dia yang sunnah muakkadah. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Kenapa disebut muakkadah? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuwadhabu ala fi'liha. Nabi Muhammad senantiasa mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Sedangkan yang masuk kategori ghairu muakkadah, ya, itu Nabi Muhammad kadang pernah meninggalkan. Nabi menyuruh kita menyuruh kita mengerjakan, ya, dan Nabi mengerjakan, cuman pernah sesekali Nabi meninggalkannya, tidak mengerjakan. Beda dengan sunnah muakkadah. Lalu beliau masuk Sholat sunnah di waktu asar itu beliau pernah meninggalkan ya Ustaz? Iya, ya, pernah meninggal. Jadi gitu kenapa disebut muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang muakkadah cuma 10 ya, menurut mazhab Syafi'i sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kemudian disebutkan di sini witir, wal wahidatu hiya aqall witir. Witir tadi kan bukan termasuk tabi'atun lil faraid. Dia salatun mustaqil. Berapa rakaat witir? Minimal 1 rakaat. Akan tetapi inda Syafi'iyah, orang yang witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. Karena aqallul kamal witir itu adalah 3 rakaat. Tapi kalau dikatakan sah nggak salat witir 1 rakaat? Boleh, sah. Ya. Wa aktsaruhu 11 rakaatan. Maksimal adalah 11 rakaat. Kalau witir. Waktunya kapan? Baina sholatil isya wa tulu'il fajr. Maksudnya baina sholatil isya di sini ba'da sholatil isya. Ketika orang sudah selesai sholat isya, maka dia sudah diperbolehkan untuk mengerjakan witir. Meskipun dia isyanya jamak takdim dengan maghrib. Dia sholat maghrib plus jamak isya sekalian. Maka setelah selesai dia isya, sholat isya, meskipun waktu isya belum masuk, dia diperbolehkan mengerjakan sholat witir. Afwan Ustadz bertanya, tadi kan kalau yang gue muakkadah 4 rakaat sebelum asar. Nah, bagaimana jika 2 rakaat saja? Itu masuknya ke apa tuh? Tadi kan disebutkan yang muakkadah 10 ya. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Sehingga 4 rakaat sebelum asar itu masuknya ghairu muakkadah. Ya. Ghairu muakkadah. Bagaimana kalau ada orang sholat sunnahnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur? Mana yang muakkadah? Mana yang ghairu muakkadah? 2 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah. Iya, berarti 2 tambahan itu yang ghairu muakkadah. Ya, ziyadah 2-nya lagi itu yang ghairu muakkadah. 2 yang lain itu muakkadah. Kalau misalnya 2 rakaat sebelum asar gimana tuh? Kan harusnya 4 tuh yang ghairu muakkadah. Ini 2 itu. Ya enggak apa-apa. Mau dia 4 rakaat, mau dia 2 rakaat, tetap disebut tidak muakkadah. Karena yang muakkadah cuma 10 tadi, inda Syafi'i. Iya. Allah alam. Begitu pula kalau kita mengerjakan 2 rakaat qoblal maghrib, muakkadah apa ghairu muakkadah? Ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Nah, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Kemudian disebutkan lagi wa waqtuhu baina sholatil isya wa tulu'il fajr. Falau autara qabla al-isya 'amdan aw sahwan lam yu'tad. Kalau ada orang sholat witir sebelum mengerjakan isya sengaja atau lupa, maka nggak sah, lam yu'tad, nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Kenapa nggak dianggap? Yang witir itu salat penutup mungkin ya. Belum masuk waktunya. Betul, sahih. Ya. Sama kayak kita kalau mau sholat ba'diyah, kita kerjakan sebelum sholat. Sah apa enggak? Kita mau ba'diyah zuhur, tapi kita kerjakan sebelum sholat zuhur. Sah apa enggak? Tidak sah. Tapi kalau ba'diyah dilaksanakan saat qobliyah dilaksanakan ba'diyah karena lupa kan sah Ustaz ya? Sah, karena waktu qobliyah itu dari awal masuk sholat sampai keluar waktu sholat. Itu qobliyah. Jadi kalau kita mengerjakan qobliyah setelah sholatnya, maka tetap disebut sholatnya adaan. Tetap adaan. Oh, yang Nabi qada subuh ya? Apa namanya qobliyah subuh ya? Ya, jadi kalau orang nih sholat
sholat sunnah fajarnya setelah subuh. Maka sholat sunnahnya itu termasuk ada apa qadha? Ada. Ada. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i sholat sunnah qobliyah waktunya kapan? Waktunya dari awal masuk sholat sampai berakhirnya waktu sholat tersebut. Sedangkan ba'diyah, kapan mulainya ba'diyah? Setelah mengerjakan sholatnya. Ba'diyah maghrib, ya setelah selesai sholat maghrib. Kalau kita kerjakan ba'diyah maghrib sebelum sholat maghrib, lam yu'tad, sebagaimana witir tadi. Jadi boleh sholat, ya? Kalau di selang aktivitas lain tuh yang lama itu boleh nggak Ustaz, Mbak Dia, Ustaz? Diselang apa? Aktivitas yang lain yang lama gitu, yang membutuhkan Jadi nggak langsung sholat ba'diyah. Iya. Ya, Nah, boleh nggak? Ngopi dulu gitu ya, ngopi dulu. ya habis sholat isya ngopi dulu baru ba'diyah gitu. Iya, Atau nggak kondangan apa-apa. dulu gitu. Kondangan dulu gitu. Selama waktu isyanya masih ada. Jadi waktu ba'diyah itu mulainya kapan? Setelah selesai sholat wajibnya sampai keluar waktunya. Waktu isya kan panjang ya, tadi kita sebut. Sampai kapan waktu isya? Sampai Baik, fajar. dulu Dulu'ul sampai fajar ya. Ya berarti jenengan mau sholat ba'diyah jam 10. Boleh. Iya. Karena masih di dalam waktunya. Nah, Ini berlaku nggak kalau misalnya sholat tahajud dulu, terus ba'diyah tuh gimana? tahajud itu artinya apa, Mas? Apa sih tahajud? Tahajud sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam ya? Nah, ya, itu tahajud. Jadi, menurut Qadhi Husain juga disebutkan, tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Apapun jenis sholatnya. Maka kalau kita habis isya, terus tidur, bangun-bangun jam 1, baru kita kerjakan ba'diyah isya, maka hitungannya itu tahajud sudah. Karena dikerjakan setelah tidur. Ya, dikerjakan setelah tidur. Walaupun niatnya tahajud, Ustaz. Ya. Ya. Nah, tadi kan kita niatnya sholat ba'diyah. Iya. Ya, maka terhitung tahajud. Karena dia sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Meskipun sebentar tidurnya. Habis isya tidur cuma 10 menit. Bangun. Kerjakan sholat. Maka sudah terhitung, sudah namanya tahajud. Meskipun dikerjakan itu witir, atau ba'diyah isya, maka itu disebut tahajud. Jadi dikerjakan setelah tidur. Ya, tadi kan tidak sah ya karena belum waktunya. Warratibul muakkad min dalika kullihi 10 rakaat. Ya, itu tadi ya. Sedangkan yang muakkad itu 10 doang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Wa thalathu nawafil sedikit lagi ya. Wa thalathu nawafil muakkadat ghairu tabi'atin lil faraid. Nah, ini yang tidak muakkadah, yang bukan yang mengikuti fardu, itu sholat malam. Wa naflul mutlaq fil lail afdal min naflil mutlaq fin nahar. Mengerjakan sholat malam mutlak, sholat sunnah mutlak malam itu lebih mulia, lebih afdal daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Dan lebih afdal lagi mengerjakannya ketika pertengahan malam. Ya, daripada akhir malam. Kenapa? Kalau yang saya dengar dari Syekh Labib itu karena hadis-hadis tentang nuzulnya Allah ke langit dunia itu saat pertengahan malam. Sehingga lebih diutamakan sholat di waktu tersebut. Wa hadza liman qassama al-laila athlasan, ini bagi yang membagi malam sepertiga-sepertiga. Wa tsani salatul duha, waktu duha itu apa? Waktu duha minimal rakaatnya 2 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat, dan yang afdal itu adalah 8 rakaat. Ya. Waktunya kapan? Min irtifa'is syams ila zawaliha. Irtifa bukan tulu' ya. Min irtifa. Dari sini kita paham, maksudnya ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak. Kira-kira terbit matahari dan 15 menit pasca terbitnya matahari. Nah, itu sudah baru masuk waktu duha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq wa Syarh Al-Muhadzab. Ketiga, terakhir salat tarawih, wahia 20 raka'atan bi 10 taslimat fi kulli lailatin min Ramadan. Ini salat tarawih yang kita kerjakan kemarin pas bulan Ramadan. Berapa rakaat? 20 raka'ah.
Wa hadza qaul jamaahir al-fuqaha. 4 mazhab mengatakan salat itu tarawih 20 rakaat. Bahkan yang dikerjakan oleh mayoritas umat Islam di zaman sekarang. Bahkan kalau di Afrika itu Afrika Utara ya, Libya, Maroko, Aljazair itu 36 rakaat. 36 rakaat. Di Indonesia ya ada yang 23, ada yang 11. Di Makkah Madinah 23. Dengan 10 kali salam. Berarti gimana sholatnya? Mathna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan melakukan 5 kali tarwihat. Karena namanya tarawih, banyak istirahat, 5 kali tarwihat. Berarti gimana itu? 4 rakaat istirahat. Ngopi, ya. Jangan ngudut ya, ngopi aja. Ngopi ya atau ngeteh, istirahat dulu. Kemudian 4 rakaat lagi istirahat. 4 rakaat lagi istirahat sampai selesai semuanya 20 rakaat, berarti total ada 5 kali istirahat. Wa yanwi syakhsu bi kulli raka'ataini minha tarawih. Ya, diniatkan setiap 2 rakaat itu salat tarawih. Kenapa? Karena dia au qiyam Ramadan. Kenapa? Karena dia salat sunnah muqayyad. Salat sunnah muqayyad itu berarti syarat niatnya ada 2, qasdul fi'li wa ta'yin. Usalli tarawih gitu, cukup. Ya. Atau usalli qiyam Ramadan. Walau shalla arba'an minha bi taslimatin wahidah lam tasih. Nah, ini agak keras ya mazhab Syafi'i. Kalau orang salat tarawihnya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, tidak dipisah dua-dua, salatnya tidak sah. Kenapa? Kata mazhab Syafi'i, karena dia menyelisihi tata cara sholat malam yang diajarkan Nabi. Karena jelas hadisnya sholatul laili masna masna. Dan begitulah Nabi mengerjakan, dan begitulah sahabat di masa Umar ketika dijadikan satu imam, 20 rakaat itu juga masna masna. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajr. Hadza inda Syafi'i ya, tidak sah. Tapi kalau menurut mazhab lain, wallahu alam ya. Ada yang mengatakan sah. Waktunya kapan? Ya setelah sholat isya. Setelah sholat isya dan sampai terbitnya fajar. Waktu subuh tiba. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Mungkin? Jadi Ustaz, kesimpulannya tarawih di Indonesia ini mazhabnya campur-campur ya. Walaupun mayoritas Syafi'i ya. Ya, tapi ya kita ambil jalan tengah. 11 rakaat tapi dikerjakan 1 jam lebih afdol daripada 20 rakaat tapi cuman 20 menit. Pilih mana, Pak? Pilih 11 rakaat yang sejam atau 20 rakaat 23 sama witir 20 menit, Pak? Di Aceh itu 23 rakaat ada yang 5 menit, Ustaz. Ya sih. Kafayain sonan tapi Masya Allah. lihat anak muda. Padahal kita disunahkan saat bulan salat tarawih itu disunahkan mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan. Berarti kan minimal 1 juz ya setiap tarawih kan. 1 juz. Ya kalau kita lihat di Mekah tuh yang ya kalau kita buka TV malam-malam itu pas tarawih di Mekah itu jam 12 kita buka TV, nyalakan TV, ya 1 juz. 1 malam 1 juz. Tapi yang hebatnya lagi ada yang 11 rakaat tapi cuman setengah jam. 11 rakaat setengah jam. Saya pernah ngimamin itu 11 rakaat setengah jam kurang lah, setengah jam kurang. Bukan setengah jam lebih. Itu jemaahnya protes. Kelambatan katanya. Ya, padahal itu saya sudah membacanya sudah termasuk lumayan cepat ya, tidak buru-buru. Tapi tetap dibilang kelamaan. Ya. Untuk sholat rawatib yang di hari Jumat Ustaz, yang pas Jumatnya itu muakkad dan goir muakkadnya gimana Ustaz? Jumat. Pas Jumatnya, pas waktu Jumatnya itu gimana? Muakkad dan goir muakkadnya. Jumat kan dalam mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat kan? Ya, sebagaimana zuhur ada qobliyah, maka Jumat juga ada qobliyah. Karena waktu Jumat sama seperti waktu zuhur dan dalam mazhab Syafi'i qobliyah Jumat ada. Inda Syafi'iyah qobliyah Jumat itu ada. Sehingga ya kalau kita kerjakan 2 rakaat qobliyah Jumat,
itu termasuk muakkadah. Ada 2 rakaat ba'da Jumat juga termasuk muakkadah. Sama. Berarti sebelum khutbah saja ya? Aywa, sebelum khutbah. Tapi jangan sholat ya ketika kita di masjid, pertama datang ke masjid. Imam belum naik, khotib belum naik mimbar. Ketika khotib naik mimbar baru kita sholat, ya nggak boleh. Iya ya. Jadi kalau gini, kalau kita terlambat nih, imam sudah naik mimbar. Kita masuk masjid. Langsung duduk apa sholat dulu? Sholat dulu, Ustaz. Niatnya apa? Sholat apa niatnya? Tahiyatul masjid. Boleh niat tahiyatul masjid, boleh niat qobliyah. Boleh. Ya, boleh niat tahiyatul masjid, boleh niat qobliyah. Kalau dua-duanya? Kalau dua-duanya, tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum duduk ketika masuk masjid. Jadi, apapun sholat yang kita kerjakan sebelum duduk, itu sudah termasuk tahiyatul masjid, Pak. Oh iya. Jadi ketika masuk masjid, kita sholat qobliyah nih, maka sudah terhitung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena intinya adalah iqa'us shalah, mengerjakan sholat tadi sebelum kita duduk. Ustaz, Afwan, Ustaz, bertanya, Ustaz. Monggo. Untuk sholat duha, Ustaz, kita kan di sekolah ya, untuk pengajaran ke anak-anak, jadi dilakukan secara berjamaah gitu, Ustaz. Itu sah apa enggak? Ya, nanti itu pembahasan kita adalah pembahasan sholat berjamaah, yaitu apa hukum mengerjakan jamaah dalam sholat. Nanti ada hukumnya fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang syarat sat sholah, ada yang mubah. Nah, di antara sholat jamaah yang hukumnya mubah dikerjakan adalah mengerjakan jamaah untuk sholat yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti sholat duha. Sholat duha, la tusannu fihal jamaah, la tushra'u fihal jamaah, sholat duha. Tapi kalau dikerjakan berjamaah, sebagai bentuk pembelajaran tadi ya, kata Bapak, maka hukumnya mubah. Maka sah apa enggak kalau mubah? Sah. Cuman lebih afdolnya apa? Ya dikerjakan sendiri-sendiri. Mungkin untuk awal-awal diajarkan berjamaah, nanti setelah itu biarkan mereka untuk sholat sendiri-sendiri. Karena la tushra'u fihal jamaah, untuk sholat duha. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh Ustaz? Ini pertanyaan belum pernah terakhir ya, jam lewat nih. Ya, terakhir ya. Ini Ustaz, kalau tadi kan memperhatikan waktu sholat kan lihat matahari, cahaya matahari dan sebagainya, alam lah ya. Ya. Nah, ini kan kaitan dengan hilal dan sebagainya. Kadang kalau kita puasa itu ribut kan, harus nador hilal gitu. Kalau ini puasa nggak pernah, sholat nggak pernah ribut, kenapa Ustaz? Karena hadisnya Nabi merintahkan kalau untuk puasa, ya jelas hadisnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sedangkan untuk waktu sholat, apakah Nabi menyuruh kita untuk lihat hilal? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Ya, tidak ada perintah khusus untuk waktu sholat itu harus lihat matahari atau lihat hilal. Nah, jadi bisa dengan cara apa saja. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Sekarang sudah pakai jam, sudah pakai hisab. Ya, kalau waktu sholat. Jadi konteksnya berbeda. Kalau untuk puasa memang ada dalil khusus. Makanya 4 madhab, kalau buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, disebutkan di situ oleh Syekh Zuhaili 4 madhab, puasa Ramadan itu itsbatun amnya dengan ru'yah. Sedangkan itsbatun khas baru dengan tadi hilal. Sudah kita bahas di bab puasa kemarin. Tapi kalau untuk sholat, tidak ada seperti puasa perintah khususnya. Sehingga kita bisa mengetahui dengan melihat pergerakan matahari, atau sekarang sudah bisa dengan penentuan jadwal sholat atau hisab dari pemerintah. Jadi beda. Baik. Ya, baik. Makasih Ustaz. Sama-sama. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita teruskan pekan depan. Jadi fikih sekarang setiap Senin ya. Fikih sekarang setiap Senin. Aduh.
Habis pula baterainya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiikum, barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
Komputasi.